Assalamualaikum, hai sobat, jumpa lagi dengan Udo di Gadodak Channel. Kali ini Udo akan membagikan tutorial tentang pengisian dokumen pemilihan jasa konsultansi konstruksi, baik itu dokumen kualifikasi maupun dokumen seleksinya. Sebelumnya Udo ingin mengucapkan terima kasih untuk sobat-sobat semua yang telah mensubscribe Gadodak Channel. Dan untuk sobat-sobat yang belum, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Oke, check it out. Jadi ini sengaja udah buat di dalam Microsoft Word, tidak diubah ke Microsoft PowerPoint, supaya MDP-nya ini asli dari Lem LKPP nomor 12 tahun 2021. Nah, ini aslinya seperti ini, model dokumen pemilihan untuk kualifikasi. Ini lembar halaman 1 ini kita hapus saja ini. Ini dihapus, langsung ke 2. Nah, biasanya yang kedua ini kita kasih logo. Seperti ini. Nah, ini dokumen kualifikasi, kita masukkan nomor dan tanggal. Pekerjaannya kita sebut ini kasih contohnya jasa konsultan pengawas daerah irigasi Suka-Suka tahun 2021. Dan kelompok kerjanya kita masukkan apa. Kalau kita lihat di MDP daftar isi ini, nah untuk di MDP ini nggak semuanya harus kita lihat, kita cukup melihat di lembar LDK, lembar data kualifikasi, dan lembar kriteria evaluasi kualifikasi ya. Jadi cukup ini saja sobat yang harus dilihat. Oke, kita langsung aja ya, kita lihat di LDK-nya ini. Kalau di MDP-nya seperti ini. Oke, ini yang sudah ada edit seperti ini. Nah, jadi untuk identitas Pokja kita isi Pokja, contohnya Pokja PPDB Kabupaten Tulang Bawang, alamat Pokja dan websitenya seperti ini. Lalu diisi lagi nama paket pekerjaan. Nama paket pekerjaan misalnya jasa konsultan pengawasan daerah irigasi Suka-Suka. Lokasi pekerjaan, jangka waktu pelaksanaan, dan pengadaan ini dibiayai oleh sumber anggarannya dan tahun anggaran, pagu anggaran kita isi, dan harga perkiraan sendiri, HPS-nya kita isi. Nah, di sini peserta yang melakukan KSO, karena di Perlem itu untuk yang kecil bisa bu KSO dengan kecil, maka di sini ada batasnya hanya 3 perusahaan, sobat, kita isi 3. Lalu persyaratan kualifikasi ini kita isi memiliki SBU kecil, karena contoh kita ini adalah pengawasan daerah irigasi, maka SBU-nya jasa pengawasan pekerjaan konstruksi teknik sipil air RE 203. Jadi kalau ke pekerjaannya lain nanti menyesuaikan saja. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, yang seperti ini dihapus sobat, kalau yang kali ini kan nggak ada, ini dihapus saja. Dengan turun, untuk 3. Nah, ini juga kita ubah. Ini juga sampai sini nggak kita ubah. Nah, di sini udah ingin menjelaskan yang syarat kualifikasi teknis nomor 4. Di sini disebutkan penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan pengalaman sebagaimana dimaksud angka 1 sampai dengan angka 3 untuk nilai paket pengadaan sampai dengan 1 miliar rupiah. Jadi untuk usaha kecil yang berdiri kurang dari 3 tahun dengan untuk nilai paket di bawah 1 miliar itu dikecualikan sobat dari nilai pengalaman. Jadi sehingga otomatis di penilaian teknis kualifikasinya itu untuk usaha kecil yang berdiri kurang dari 3 tahun itu tidak dinilai. Jadi dia hanya menilai administrasinya saja dan otomatis lulus. Oke, kita lanjutkan. Di sini yang data kualifikasi yang diunggah, misalnya surat perjanjian KSO, bila KSO. Oke sobat, kita lanjutkan lagi kita kembali ke daftar isi ya sobat, biar lebih mudah. Oke.
Nah, setelah LDK sudah kita isi, kita lanjut ke lembar kriteria evaluasi kualifikasi. Kita klik kontrol, langsung kita klik yang ini juga. Nah, seperti ini. Nah, jadi di MVP seperti ini nggak kita ubah, sobat. Biarkan saja formatnya seperti ini. Ini format evaluasi nanti ini ada atau tidak adanya aja nih. Persyaratan pengalaman minimal juga sama. Nah, yang harus kita edit itu yang di sini. Nah, di sini sobat. Nah, jadi di sini unsur pengalamannya 20. Ini nggak udah ubah, tetap sama. 20 sama 40, cuman di sini kalau dicontoh ini 30. Ini ya, udah ini 30. Nah, ini udah kembalikan ke 20. Karena di sini nilainya 20 ini sobat nih. Ini 20. Ya, ini 20. Jadi otomatis nilai maksimalnya itu harusnya 20, bukan 30. Jadi ini kita benerin lagi. Nilainya 20. Nah, seperti ini. Kalau nilai 3, 15, 2, 10, 1, 5. Jadi pengalaman untuk 4 tahun terakhir. Jadi ini kalau setiap tahun dia dapat pekerjaan satu, dapat nilai maksimum dia. Nah, untuk yang memiliki pengalaman sejenis 10 tahun terakhir, ini sama nilainya, lebih besar dari 4, dikasih nilai 40, 3, 30, 2, 20, 1, 10. Nah, untuk yang kolom C di sini kita lihat tidak ada, hanya seperti ini aja ya di MVP-nya. Pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis 10 tahun terakhir. Nah, untuk dokumen kualifikasi ini udah memberikan inovasi, hanya sekedar saran saja untuk sobat-sobat semua. Itu ditambahkan sobat, ditambahkan dengan pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 tahun terakhir, paling kurang sama dengan 50% dari nilai HPS atau pagu anggaran. Nah, ini hanya sekedar saran inovasi dari itu. Bila sobat-sobat ingin mengikuti silakan, bila tidak mau juga nggak masalah. Nah, kenapa udah mengambil paling kurang sama dengan nilai 50% dari nilai HPS pagu anggaran ini? Udah mengadopsi dari nilai teknis kualifikasi untuk konsultan non-konstruksi. Nah, isinya hampir sama seperti ini. Dan untuk konsultansi perorangan juga seperti ini. Jadi di sini yang di kolom B kita melihat jumlahnya, jumlah pengalaman sejenis. Nah, yang untuk di kolom C ini kita lihat lagi, kita saring lagi dengan nilainya. Jadi untuk nilai pengalaman yang di atas atau sama dengan 50% dari HPS atau pagu, baru kita hitung dan mendapatkan nilai sekian. Jadi bedanya di sini sobat. Kalau untuk yang kolom D kita nggak ngelihat nilainya, berapapun nilainya kita hitung ada pengalaman. Nah, yang untuk kolom C kita batasi dengan nilai. Nah, kemarin ada yang bertanya mengusulkan bagaimana kalau sama dengan aturan Permen PU 14 yang kemarin. Nah, kalau menurut itu agak sulit sobat kita terapkan, karena kalau di Permen PU 14 itu dia dibagi nilai paket tertinggi dibagi HPS, sedangkan di MDP ini jumlah pengalaman yang dihitung. Jadi kalau kita ubah ke peraturan yang lama itu udah mengubah sobat, bukan menambah lagi. Itu udah bertentangan dengan peraturan LKPP 12 2021, karena kita tidak boleh merubah, tapi kita dibolehkan untuk menambahnya. Nah, makanya itu untuk tambahkan di sini yang kolom C, pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% nilai HPS atau pagu. Untuk pengalaman yang nilainya lebih dari 50% atau sama, kita hitung berapa jumlahnya dan mendapatkan nilai. Nah, untuk ambang batas seperti ini yang kita nggak ubah dari yang MBP 30. Jadi kalau misalnya pengalaman dia di sini cukup, misalnya ada 4 pengalaman, tetapi di sininya di kolom C dia hanya 2, otomatis gugur sobat.
walaupun dia di atas 60 nantinya. Karena dia pengalaman ini untuk ambang batas ini unsur-unsurnya ada juga di sini untuk memiliki pengalaman sejenis 30 dan pengalaman pekerjaan sejenis kolom C 30 juga. Jadi dia harus wajib lulus di sub-unsur, nanti baru totalnya keseluruhan di pengalaman. Oke sobat, itu saja untuk yang kualifikasi. Kita lanjutkan ke dokumen seleksi. Kita lanjut ke dokumen seleksinya. Di sini udah mengambil salah satu contoh aja ya. Dokumen seleksi prakualifikasi 2 file kualitas dan biaya untuk kontrak waktu penugasan. Hampir sama sobat, yang lembar 1 ini kita hapus saja. Langsung ke lembar 2. Lembar 2 seperti ini, kita tambah logo. Dokumen seleksi, kita isi nomornya. Di sini nomor diisi, nama paketnya, dan seperti ini. Nah, untuk dokumen seleksi ini yang diisi cukup LDP dan lembar kriteria evaluasi di bab 4, 5, bab 4 dan bab 6. Nah, sedangkan untuk di kerangka acuan kerja, rancangan kontrak, syarat-syarat khusus, syarat-syarat umum, nah ini terserah sobat, bisa dihapus atau bisa dilanjutkan, misalnya seperti ini ya, saya contohkan yang KAK. Nah, di KAK ini kalau kita dilihat di MDP seperti ini. Jadi ini harus kita isi dari KAK dari PPK, kita isi kembali di sini. Nah, kalau udah sarankan, ini hanya saran, itu dihapus saja, yang ini kita hapus, cukup seperti ini aja, kerangka acuan kerja melalui SPSE. Jadi penyedia itu bisa mendownload di SPSE sebetulnya. Jadi nggak perlu kita repot-repot isi lagi ini di dokternya. Ini kita hapus saja, nanti penyedia bisa mendownload di SPSE-nya. Sobat, kita lanjutkan. Kembali lagi ke ya, yang perlu diisi. Jadi cuman bab ini saja. Bab LDP dan bab lembar kriteria evaluasi. Sedangkan untuk KAK, rancangan kontrak, syarat-syarat umum atau syarat-syarat khusus itu bisa dihapus dan diberi keterangan, bisa di-download di SPSE. Sobat, kita lanjut ke LDP-nya saja ya. Di MDK-nya seperti ini. Nah, ini contoh yang sudah buat. Sama, identitas Pokja kita isi, Pokja apa, alamatnya kita isi, alamat websitenya, di sini udah contohkan LPSE Lampung Pop, nama paketnya diisi, uraian singkatnya apa, misalnya pengawasan pekerjaan jaringan irigasi, lokasinya kita isi, lokasi kabupaten, sumber anggaran dan tahun anggaran, kita isi pagu anggaran dan HPS. Ini jangan sampai kebalik. Kemarin ada yang sempat kebalik, saya lihat di medsos, HPS-nya lebih kecil dari pagu, makanya ini harus hati-hati ngisinya. Mata uang anggaran diisi juga rupiah. Nah, sistem pembayarannya di sini, apakah mau pakai bulanan ataukah termin atau secara sekaligus. Dan ini kalau sudah kita isi yang seperti ini, coba dihapus saja ini. Nah, seperti ini, kolom-kolom tulisan seperti ini dihapus saja. Jadi kayak gini aja, sobat. Ini yang sebelah kanan ini ya. Masa berlaku penawaran 45 hari, kita isi jangka waktu pelaksanaan, kita isi juga. Nah, ini karena dia metodenya kualitas dan biaya, maka di sini ada bobot sendiri, sobat, buat penawaran teknis berapa, biaya berapa. Nah, bedanya dengan metode harga terendah, itu nggak ada pembobotan seperti ini, sobat. Jadi, untuk konsultan yang sudah lulus teknis, lulus ambang batas, di harga dia sudah bersaing harga terendah saja, mana yang terendah itu yang bisa jadi pemenang. Tapi kalau di kualitas dan biaya dia ada pembobotan lagi, sobat. Nah, ini kita tentukan ini bobot penawarannya berapa persen. Oke, kita lanjut ke dokumen isinya tadi. Nah, setelah ini yang harus kita isi yaitu lembar kriteria evaluasi, sobat. Jadi cuma 2 bab ini aja sebetulnya kalau untuk ini ya, pengisian.
Oke, di MBT seperti ini ya, unsur pengalaman. Nah, unsur pengalaman ini kudu ambil terendah 15. Karena pengalaman ini nggak terlalu signifikan sebenarnya untuk unsur ininya, jadi udah ambil yang terendah aja, karena yang kita perlukan itu biasanya metodenya, proposal teknisnya dengan tenaga ahlinya. Makanya kita untuk pengalaman ambil saja yang terendah 15. Nah, dari 15 ini ada sub-sub unsur lagi. Ada pengalaman melaksanakan pekerjaan kurun waktu 10 tahun terakhir, pengalaman bekerja di provinsi lokasi kegiatan, ada nilai pekerjaan sejenis. Jadi nanti ABC ini nilainya harus sama dengan unsur pengalaman. Nah, di sini udah isi yang A untuk 10 tahun terakhir 7, pengalaman bekerja di provinsi lokasi 3, dan nilai pekerjaan sejenisnya 5. Jadi kalau ditambah 5, ditambah 3, dan ditambah 7, itu 15. Dan ambang batasnya untuk di sini minus, ini nggak ada ambang batas. Ambang batas untuk unsur pengalaman ini kita strip. Ini karena untuk perusahaan yang di bawah 3 tahun, itu kan bisa lulus di kualifikasi. Jadi pas saat dia menawar di seleksinya, dia tidak perlu mengambilkan pengalaman, dia bisa lulus. Makanya itu tidak boleh mensyaratkan ambang batas di unsur pengalaman. Nah, untuk jumlah pengalaman ini udah ngasih contoh, misalnya 5 kita ngasih nilai 100, 480, 360, 240, dan 120. Nanti kalau misalnya dia ada 5 pengalaman mendapatkan nilai 100 dikalikan bobot unsur 7, berarti sub-unsur pengalamannya dapat nilai 7. Misalnya 4, bisa jadi 80 kali 7, 5, berarti kan dia sekitar 5,6 ya, 87. 5,6 berarti nilainya 5,6 gitu. Jadi dikalikan ini sobat nilainya. Sama yang pengalaman bekerja di provinsi juga begitu, kalau dia ada 5, dapat 100 dikalikan 3, dapat nilai 3, 80 dikali 3, berarti 2,4. Nah, khusus untuk nilai pekerjaan jenis tertinggi ini, jadi kita dari penawaran yang masuk itu kita cari dahulu nilai paket pengalaman yang paling tinggi, itu untuk patokannya. Misalnya nilai tertingginya dia ada 500 juta. Nah, paket, jadi konsultan-konsultan yang lain yang nilainya di bawah 50 juta, jadi di bawah 500 juta, dibagi dengan nilai paket tertinggi dari pengalaman konsultan tersebut, dikalikan 100, baru mendapatkan nilai. Dan untuk yang nilai tertinggi, otomatis mendapatkan nilai 5. Yang di bawah nilai tertinggi itu bisa di bawah 5 ini. Jadi itu ya sobat. Jadi di sini nggak boleh diisi nih ambang batas untuk pengalaman. Minus. Dikarenakan untuk pengusahaan yang di bawah 3 tahun itu rata-rata tidak ada pengalaman, makanya nggak boleh dikasih ambang batas untuk unsur pengalaman. Kita lanjut ke unsur proposal teknis. Unsur proposal teknis dari 20 sampai 35 ini untuk ambil nilainya 30 di tengahnya. Dari 20 sampai 35 ini kita ambil 30, sobat. Nah, 30 ini ada di A. Di A ini pemahaman atas jasa, B kualitas, C hasil kerja, dan D gagasan. Jadi kita jumlahkan di sini untuk pemahaman atas jasa ini 4 sampai 9 udah ambil 4. Untuk kualitas metodologi 10 sampai 18 udah ambil maksimal 18. Dan hasil kerja ini 4 sampai 8 udah ambil 6. Dan gagasan baru ini 2, sudah standarnya 2, nggak ubah, tetap 2. Jadi kalau ditambahkan nanti ini 2 ditambahkan dengan 6, 8, ditambahkan lagi 18, 26, ditambahkan lagi 4, 30. Jadi harus klop ya. Unsur proposal teknis 30 dan sub-unsurnya juga harus klop 30. Nah,
Ini untuk unsur pemahaman atas jasa, ambang batasnya udah ambil setengahnya 2, dikarenakan di sini kan penilaiannya 100 apabila sangat baik, apabila cukup 60 dan kurang 20. Nah, rata-rata itu kebanyakan cukup 60, makanya 60 kalau dikali 4 berarti 2,4, di ambang batasnya itu udah ambil setengahnya 2, jadi masih bisa lulus dia ambang batas 2 itu. Nah, untuk kualitas metodologi 8 di sini 10 sampai 18 sudah ambil maksimal 18. Nah, di sini 18 ini terbagi lagi. Jadi ketepatan analisa, konsistensi antar metodologi, apresiasi terhadap inovasi, dukungan data yang tersedia, uraian tugas, program kerja, organisasi, dan fasilitas penunjang. Di sini nilai 18 ini udah bagi untuk yang ketepatan analisanya 2, konsistensi antar metodologinya 2, apresiasi terhadap inovasinya 1, dukungan datanya 2, uraian tugasnya 4, program kerjanya 4, organisasinya 2, dan fasilitas penunjang 1. Jadi kalau dijumlahkan ini nanti 18. Nah, untuk ambang batas subunsurnya ini aku ambil setengahnya untuk ketepatan analisa, konsistensi juga setengah. Untuk apresiasi terhadap inovasi ini minus karena kadang ada, kadang tidak ada inovasi dari konsultannya, sehingga ini ambang batasnya tidak kita buat, ini diminuskan. Dukungan data 1, uraian tugas ini karena uraian tugas ini wajib dengan program kerja, maka kita ambil 3. Organisasinya 1, setengahnya, dan totalnya ambang batasnya itu 10, ambang batas dari kualitas metodologi. Dan semua subunsur ini wajib lulus, sobat. Jadi kalau misalnya dia di sini dukungan uraian tugasnya 4, dia wajib minimal 3. Kalau dia dapat misalnya 2, dia gugur. Walaupun nanti totalnya nanti misalnya di atas ambang batas, tapi karena subunsurnya gugur, dia otomatis gugur. Jadi subunsur ini harus terpenuhi juga. Nah, di sini kalau kita lihat lagi, dideskripsikan sobat di sini. Nah, ini hampir lewat. Nah, ini kan ada nilai 100. Nah, ini di MDP-nya harus dideskripsikan. Nah, kita deskripsikan seperti ini saja, sobat. Peserta memaparkan penjabaran maksud ruang lingkup kerja pada kata dengan suatu metode yang dilengkapi dengan analisa atau potret kondisi terkini lapangan, bagan, alur, serta dilengkapi analisa untuk menjelaskan langkah dari awal hingga akhir. Jadi dia full lengkap, semuanya ada di sini dari bagan, alur, analisa. Nah, sedangkan kalau yang cukup itu dia cukup salah satunya saja, nggak perlu lengkap, yang penting salah satunya ada. Nah, dia dapatkan nilai 60. Nah, sedangkan kalau yang kurang itu tidak dapat memaparkan sama sekali. Nah, otomatis dia dapat nilai 20. Jadi walaupun dia ada tapi tidak dapat memaparkan, tidak jelas, maka dia diberi nilai 20. Dan kalau tidak memberikan berarti nilainya 0 di sini. Oke. Ini juga sama, ketepatan di sini kita deskripsikan lagi, sangat baik itu bila profesor memakai metode yang dilengkapi ini, yang ini kalau cukup itu salah satunya, dan kurang itu bila tidak dapat memaparkan. Oke, yang hasil kerja ini 6 ini dibagi lagi ini. Jadi penyajian analisis, penyajian spek, dan penyajian laporan-laporan. Ini udah bagi rata 2-2-2, dan ambang batasnya setengahnya 1-1-1. Nah, ini juga harus dideskripsikan lagi. Sangat baik itu seperti apa bila peserta memaparkan hasil kerja yang dilengkapi dengan analisa. Kalau cukup itu cukup salah satunya, dan kurang itu bila tidak dapat memaparkan. Gagasan baru di sini udah standarnya 2. Nah, ini gagasan baru 2, tapi ambang batasnya ini strict, tidak dinilai dibat. Karena kebanyakan tidak semua konsultan mempunyai gagasan. Makanya kita nggak kasih ambang batas di subunsur gagasan ini. Nah, itu penilaian juga harus dideskripsikan seperti ini. Bila membuat gagasan baru, cukup itu bila salah satunya saja, dan kurang bila tidak dapat.
Nah, ini yang penting unsur kualifikasi tenaga ahli 55. Unsur 55 ini terdiri dari tingkat jurusan pendidikan 10, pengalaman kerjanya 35, dan status tenaga ahli 5, dan unsur lainnya 5. Jadi totalnya 55. Oke, kita lanjut ke tingkat jurusan pendidikan 10, dan ambang batasnya ini udah ambil maksimal karena dia harus wajib ini 10. Pendidikannya harus sama. Untuk pengalaman profesinya dari 30 sampai 40 kita ambil 35, dan ininya kita ambil setengah, lebih 17. Ambang batas untuk unsur pengalaman kerja kita ambil 17. Oke. Nah, di sini diisi lagi ini kalau misalnya tenaga ahlinya misalnya ada 2, diisi bobotnya. Untuk misalnya tim leader 60, ahli K3 40. Misalnya ada 3, nanti bisa lagi. Misalnya ada 3, bisa tim leader bisa 50, yang di sini nanti bisa 30, bisa di bawah yang ahli ketiganya bisa 20. Mungkin totalnya tetap 100%. Oke. Oh, yang ini kita isi yang lingkup pekerjaan sesuai, misalnya pengawasan pekerjaan konstruksi teknik sipil air, penunjangnya pengawasan konstruksi, apakah itu konstruksi gedung atau jalan, dia termasuk penunjang, dan terkait adalah jasa konsultan. Yang penting dia konsultan mau apapun itu, dia masuk terkait di luar pengawasan. Nah, untuk posisi sesuai itu disebutkan sesuai jabatan yang diusulkan, tidak sesuai jabatan yang diusulkan. Oke, kita lihat lagi di sini. Nah, nilai jangka waktu ini sesuai dengan KAK. Kalau di KAK-nya 3 tahun, kita tulis 3 tahun. Misalnya di KAK 2 tahun, kita tulis 2 tahun. Status tenaga ahli 5. Ini udah ambil 2, karena di sini kan nilai status tenaga ahli tidak tetap 50. Misalnya dia menawarkan tenaga ahli tidak tetap, berarti dia dapat 2,5, dia tetap lulus. Makanya dia kita ambil 2. Nah, di sini sub unsur lain. Unsur lain 5% ini bisa kita pilih aja ini. Bisa penguasaan bahasa Inggris, bahasa setempat, penguasaan bahasa Indonesia, atau aspek pengenalan familiar. Nah, di sini udah merekomendasikan yang nomor 4 ini, aspek pengenalan familiar atas tata cara. Hanya saja di sini harus kita perjelas lagi. Apa yang untuk mendapatkan nilai 5 ini bagaimana? Nah, di sini udah tambahkan, bila personil memiliki KTP yang sama dengan lokasi Kabupaten Tulang Bawang diberi nilai 100. Atau bila personil memiliki pengalaman yang sama dengan lokasi Kabupaten Tulang Bawang diberi nilai 100, sehingga mendapatkan nilai 5. Jadi semua unsur penilaian harus kita jelaskan di sini sobat, untuk mendapatkan nilai maksimal itu sebagaimana. Nah, totalnya ambang batas 44 ini diambil dari unsur kualifikasi tenaga ahli 29 dan unsur proposal teknis 15. Jadi dengan total ambang batasnya sebesar 44. Oke sobat, jadi sekian dulu. Itulah tutorial untuk mengisi dokumen pemilihan, baik itu kualifikasi maupun seleksi jasa konsultasi konstruksi. Yang perlu diperhatikan sobat, jadi diingat untuk unsur pengalaman di dokumen seleksi ini jangan diisi sobat. Untuk unsur pengalaman ambang batasnya ini jangan diisi, ini harus strip, dan cukup ambang batas di proposal teknis dan tenaga ahli. Oke, terima kasih. Oke sobat, sekian dulu tutorial dari Udo. Apabila ada saran, masukan dari sobat-sobat semua, silakan diketik di kolom komentar ya sobat. Terima kasih atas perhatiannya sobat. Apabila ada kata-kata Udo yang tidak berkenan di hati sobat semua, Udo mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.